Pelecehan seksual lagi-lagi kejadian kali ini terjadinya di lingkungan kerja. Aduh, Dede mikirin kerjaan aja udah berat, ditambah lagi dengan lingkungan yang toksik. Nah, caranya kita mau produktif kalau kerjanya di lingkungan yang toksik. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan nih pada nggak tahu ya kalau yang katanya cuma bercandaan itu bisa loh dijadikan pidana. Atau juga pada belum tahu sebenarnya pelecehan seksual itu kayak apa sih? Nah, ini nih pentingnya nonton diskusi. Saya Hafifah Robiah, mahasiswa program studi ilmu hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jangan lupa like video ini. Kasus kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Ini bukan sekedar cerita, tapi ini adalah kenyataan pahit bagi banyak orang. Bayangkan, Anda sedang bekerja, fokus pada tugas-tugas Anda, lalu tiba-tiba sebuah komentar yang membuat Anda merasa risih ataupun sentuhan yang membuat Anda ingin segera menjauh. Ini bukan hanya sekedar candaan ataupun kurang ajar, itu pelecehan. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bukan hanya sentuhan fisik saja loh. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti misalkan komentar yang tidak senonoh, terus lelucon yang bertemakan seksual, terus sentuhan tanpa persetujuan, hingga pemaksaan seksual. Semua ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman. Pelaku mungkin berpikir ini adalah hal sepele, tapi bagi korban dampaknya sangat besar. Bisa seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan semangat hidupnya aja bisa hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenali batas. Jika Anda merasa tidak nyaman, itu pertanda suara Anda penting. Kedua, dokumentasikan. Jika Anda mengalami pelecehan, simpan baik-baik bukti tersebut seperti bukti screenshot pesan, email, ataupun catat waktu dan tempat kejadian tersebut. Dan yang ketiga, jangan takut bicara. Cari orang yang mungkin Anda percaya, seperti teman, rekan kerja, ataupun atasan Anda. Ingat, perusahaan yang baik memiliki kebijakan anti pelecehan seksual. Mereka wajib melindungi Anda dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Dalam KUHP, pelecehan seksual ini termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, perkosaan, dan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan seseorang. Pelecehan seksual ini diatur dalam pasal 281 hingga pasal 296 KUHP dengan hukuman ancaman pidana berkisaran antara 2 tahun 8 bulan hingga mencapai 15 tahun penjara. Pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Salah satunya adalah melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ataupun Komnas Perempuan yang memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada para korban. Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi ataupun kerugian yang dialami akibat pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual di tempat kerja adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Melalui pemahaman akan hak-hak dan perlindungan hukum yang ada, diharapkan setiap pekerja dapat merasa aman dan nyaman dalam lingkungan kerjanya. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama untuk menciptakan ruang kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk dari pelecehan seksual. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman ketika keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan ataupun diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain.